Berdoa dulu. Siap. Berdoa dalam hati mulai. Selesai. Dari salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini yang tidak masuk siapa? Ada kabar dari sekretaris? Siapa aja, Nak? Latisha sama Anastasia. Oh iya, baik. Latisha sakit, Anas sakit. Baik. Sebelum kita mulai pelajaran, Ibu ingin yel-yel dulu ya, biar semangat. Setuju? Baik. SMP 31? Siap. SMP 31? Siap. SMP 31? Siap. Serasi Intelektual andalan berprestasi. tepuk tangan untuk kita. Terima kasih anak-anak. Ya baik. Sebelum kita mulai, Ibu pengen mengkaitkan dengan pelajaran IPS sebelumnya, ya karena ini IPS terdiri dari geografi, ekonomi, ya. Sebelumnya itu kita sudah mempelajari tentang geografi dan sejarah ya. Nah sekarang kita mulai pelajaran ekonomi, yaitu tentang aktivitas memenuhi kebutuhan, mengetahui kebutuhan hidup sehari-hari. Ya, sudah ada gambaran kan? Aktivitas kebutuhan hidup sehari-hari? Sudah ada gambar ya? Baik. Sebentar. Ya. Langkah-langkah pembelajaran kita hari ini, kita akan belajar menggunakan model pembelajaran PBL, problem based learning, yaitu berdasarkan masalah. Kita akan diskusi anak-anak ya. Jadi kita ini dua pertemuan. Pertemuan pertama sampai langkah ketiga, yaitu orientasi peserta didik tentang masalah. Yang kedua pembentukan kelompok. Yang ketiga mulai mengerjakan LKPD. Untuk pertemuan selanjutnya, presentasi tiap kelompok ke depan. Hasil diskusinya untuk laporan dan langkah kelima untuk mereview hasil diskusi. Paham? Bisa kita lanjutkan? Baik, tujuan pembelajaran sebentar ya. Ini yaitu pertama, peserta didik mampu membandingkan jenis-jenis kebutuhan berdasarkan tingkat kepentingannya melalui hasil pencarian informasi dari berbagai sumber dengan benar. Yang kedua, menganalisis faktor yang mempengaruhi kebutuhan seseorang berdasarkan perkembangan kebutuhan manusia dengan benar. Yang ketiga, menunjukkan jenis alat pemuas kebutuhan berupa barang, jasa dengan benar. Baik, Ibu punya pertanyaan. Siapa yang bisa jawab? Ajukan tangan. Yang ke satu, mengapa manusia perlu memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari? Ayo, silakan. Agar dapat melaksanakan aktivitasnya. Betul. Ada lagi? Silakan. Kenapa manusia perlu memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari? Sebelah sini, kelompok sebelah sini. Silakan. Yang berpendapat, silakan. Sebelah sini. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Baik, sekarang pertanyaan kedua. Ya. Yang kedua, mengapa kalian harus bisa membedakan jenis kebutuhan setiap orang? Oh, kenapa harus bisa membedakan kebutuhan setiap orang? Ada yang bisa bantu Ibu? Cung, karena, ayo, silakan. Kebutuhan setiap orang berbeda berdasarkan apa saja? Coba. Ekonomi berarti tingkat pendapatan. Apalagi laki-laki sama perempuan sama tidak kebutuhannya? Tidak, berarti usia.
Bagaimana cara manusia memenuhi kebutuhannya? Ayo, ada yang tahu? Coba gimana cara manusia memenuhi kebutuhannya? Produksi, distribusi, konsumsi. Itu cara memenuhi kebutuhannya. Ya, baik. Yang terakhir pertanyaan. Ya. Masalah apa yang dihadapi dalam proses pemenuhan kebutuhan sehari-hari? Kira-kira masalahnya apa? Pintar, tepuk tangan dulu. Bahan sumber daya alam. Tidak semuanya bisa terpenuhi. Bisa dipahami? Baik. Tuhan, ada gambar apa saja ini? Yang satu dulu apa? Makanan dulu. Sama nih. Gambar dulu apa? Yang ketiga? Mobil. Yang ke-1 itu disebut kebutuhan berdasarkan tingkatan. Primer. Apa itu primer? Kebutuhan yang harus ada. Tidak boleh tidak ada. Contohnya kebutuhan primer apa aja? Pakaian, sandang ya, sandang, pangan, papan. Seperti itu. Sandang, pakaian, pangan, makanan, papan, tempat tinggal. Perlu tidak tempat tinggal? Perlu. Ya. Lalu yang kedua, gambar apa itu? Handphone. Handphone perlu tidak? Tapi tanpa handphone bisa tidak? Berarti termasuk kebutuhan mendesak atau tidak? Maksudnya ke sekunder. Bagaimana dengan yang ketiga? Tersier. Apakah harus ada mobil? Tidak. Kalau sudah terpenuhi kebutuhan yang ke-1, primer, yang kedua sekunder, baru bisa memikirkan untuk kebutuhan tersier atau disebut kebutuhan barang mewah. Ada gambaran? Ada ya. Jadi yang kita pelajari sudah ada gambaran. Baik, kita masuk tadi kegiatan awal, kegiatan inti sudah. Sekarang masuk ke tahap kedua. Mengamati sudah. Sekarang masuk kedua ya. Mengorganisasi peserta didik untuk belajar membuat kelompok. Ini kelompok utamanya nih sudah ada. Ibu bagi lagi. Nanti duduknya yang satu dengan yang satu, yang dua dengan yang dua. Bisa? Bisa. Baik, berhitung dulu dari sebelah sini ya. Berhitung saja. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 1. Nih, kalau pindah nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Jangan pindah sebelah sini. Ya. Baik, kalau sudah dapat kursinya, boleh. Ya. Duduk, silakan duduk. Baik, kita masuk ke tahap kedua, pengorganisasian pengelompokan berdasarkan nomor 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 5, sudah ya, 5, 6. Nah, sekarang masuk ke pengerjaan LKPD. Ibu bagikan dulu LKPD-nya ya. 3, 4, 6. Udah, kalian kerjakan LKPD-nya, akan Ibu jelaskan lebih dahulu ya. Silakan pegang masing-masing LKPD-nya. Ya, jadi diskusinya tiap kelompok. Di sini ada LKPD 1. Manusia memenuhi kebutuhan untuk kelangsungan hidup. Kebutuhan manusia ini berbeda antar individu serta sifatnya hampir tidak terbatas. Kebutuhan yang hampir tidak terbatas ini perlu diimbangi dengan alat pemuas kebutuhan yang memadai. Namun faktanya, alat pemuas kebutuhan yang ada bersifat terbatas dan memerlukan pengorbanan ekonomi untuk memperolehnya. Lalu apa yang dimaksud dengan kebutuhan? Nah, tugas dan langkah kerja. Yang A, tolong dibacakan Faisal.
tugas dan langkah kerja. A. Setelah mendapatkan sumber, baca dulu dengan teliti. Untuk referensi kalian bisa menggunakan sumber lain baik internet, wawancara, atau pengalaman sendiri. B. Bila informasi tersebut menjadi bagian-bagian sebuah laporan. C. Tuangkan hasilnya secara tertulis dalam bentuk laporan pada lembar kerja yang telah disediakan secara individu dalam kelompok. D. Lemparkan laporan individu tadi dalam kertas plano yang telah disediakan per kelompok. Dan E. Presentasikan hasilnya di kelas. Iya, terima kasih Faisal. Nah, di sini ada soalnya ya. Jawablah pertanyaan berikut dengan benar. Tadi kelompok 1 di sini sudah berkumpul ya. Iya. Tolong dijawab permasalahan dan pecahkan permasalahan yang A. Siap? Siap ya? Ya, terima kasih. Yang B, kelompok 2 memecahkan persoalan yang B, mengidentifikasi jenis-jenis kebutuhan. Kelompok 3 mana tuh? Iya, baik. Kelompok 3 memecahkan masalah tentang menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan. Yang D, mana D? Ya, kelompok ya, menunjukkan jenis-jenis alat pemuas kebutuhan. Yang lainnya di belakang menyesuaikan. Definisi kebutuhan. Kira-kira sudah dapat belum jawabannya? Ayo, boleh prosiko? Boleh. Ayo, ibu tunggu. Gak apa-apa, salah satunya juga belajar. Yuk. Apa Nas? Silakan. Kebutuhan adalah, silakan dicoba. Berdiri ah. Ayo berdiri. Sok, biar kelihatan. Pintar. Namanya siapa? Dari kelompok berapa? Gea dari Iya, kebutuhan adalah segala sesuatu yang diperlukan manusia untuk mencapai kemakmuran. Kelompok lain bagaimana ini? Ini untuk sementara dulu, setuju ya? Baca-baca nih, berdiri sayang. Tepuk tangan dulu dong, biar semangat. Namanya siapa? Deandira dari kelompok 1. Pertanyaannya apa? Menurut Deandira? Pintar, tepuk tangan dulu. Ya, jadi tadi apa bilang sayang? Secara alamiah untuk mempertahankan kesejahteraan hidupnya itu kebutuhan. Baik, sekarang kita beralih kelompok 2. Siapa yang mau jawab? Silakan. Saya Bu. Boleh, silakan berdiri. Faisal, ya. Jadi kelompok 2 itu bagian pertanyaan mengidentifikasi jenis-jenis kebutuhan. Iya. Dan yang umumnya kamu itu kebutuhan berdasar intensitasnya itu dibagi 3, yaitu primer, sekunder, dan tersier. Tapi ada juga kebutuhan yang beda-bedakan atas sifatnya, Nah, di depan waktunya. Mas sini sini biar kelihatan temennya. Ya. Seperti yang saya katakan tadi, kebutuhan itu sebenarnya dibagi dalam beberapa jenis. Namun yang umumnya diketahui oleh orang-orang adalah kebutuhan terbagi dalam intensitasnya, dan itu dibagi 3. Primer yang kebutuhan yang harus ada, yaitu makanan, tempat tinggal, dan pakaian. Sekunder adalah kebutuhan yang tidak harus ada, karena kalau itu tidak ada juga tidak mengganggu kelangsungan hidup. Dan tersier adalah kebutuhan mewah. Lalu setelah kebutuhan intensitas ada lagi, yaitu kebutuhan yang dibagi berdasarkan sifatnya, waktunya, dan lain-lain. Yang berdasarkan sifatnya itu dibagi 2, kebutuhan jasmani, kebutuhan fisik, dan rohani adalah kebutuhan untuk hati kita. Dan untuk kebutuhan menurut waktu, yaitu dibagi 3, kebutuhan waktu sekarang, nanti, dan untuk yang lama. Yang lama itu maksudnya yang akan datang ya. Terus ada lagi kebutuhan menurut subjek, dibagi beberapa juga. Jadi ada kebutuhan individual dan kebutuhan kelompok. Dan kebutuhan itu sebab-sebabnya itu tidak ada. Tapi itu kebutuhan itu dibagi dalam banyak jenis, dan itu adalah beberapa. Iya, salah satunya seperti itu. Ya. Tepuk tangan dulu buat Aisha. Terima kasih, Mas.
diberikan agam dan jumlahnya. Perbedaan Di depan deh. Iya, biar jelas semuanya bisa melihat ya. Diulang lagi ya, setuju? Ulang lagi nah. kebetulan manusia yang satu dengan yang lain berbeda agam dan jumlahnya. Perbedaan ini disebabkan oleh faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut antara lain jenis kelamin, tingkat pendidikan, lingkungan tempat tinggal, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, tingkat pendapatan, status sosial, dan perbedaan status. Betul, seperti itu. Nanti tinggal dituangkan ya, diskusi lagi ya jawabannya. Terima kasih. Silakan duduk. Yang kelompok 4. Nah, yang D. Wih, silakan. Ke depan aja deh, langsung bawa ya. Nah, sebutkan nama dari kelompok berapa, lalu permasalahannya apa dan jawabannya. Siap? Oke. Silakan. Saya Ayadia dari kelompok 4. Masalah menunjukkan jenis-jenis alat pemuas kebutuhan. Jenis alat pemuas kebutuhan ada 3. Yang pertama barang bebas, barang ekonomis, dan barang keliling. Barang bebas merupakan salah satu alat pemuas kebutuhan yang jumlahnya bisa dibilang tidak terbatas. Selain itu, kita tidak perlu melewatkan pengorbanan yang begitu banyak untuk memperolehnya. Misalnya udara, sinar matahari, dan air yang hangat. Yang kedua ada barang ekonomis. Barang ekonomis merupakan barang yang membutuhkan pengorbanan untuk mendapatkannya. Pengorbanan untuk mendapatkan barang ekonomis dapat berupa uang, pengorbanan fisik, pengorbanan waktu, atau yang lain. Misalnya baju atau orang yang membeli baju. Selanjutnya ada barang kredit. Barang kredit merupakan barang yang ketika jumlah terbatas dapat digunakan untuk pengorbanan manusia. Sebaliknya, jika jumlah barang itu terbatas, bisa menyebabkan kecelakaan manusia. Misalnya saja, api yang berjumlah terbatas bisa digunakan untuk memasak, sumber penerangan, hingga penanggulangan. Namun, ketika api sudah mendadak, itu bisa menjadi bencana bagi manusia karena dapat menimbulkan kebakaran. Iya. Terima kasih, tepuk tangan dulu. Nah, seperti itu gambarannya ya. Jadi sekarang Ibu kasih waktu 10 menit untuk menuangkan. Nanti Ibu kumpulkan lagi ya. Minggu depan kita akan presentasi laporan ya. Dibuatnya nggak apa-apa lagi, tapi ada ketua kelompok, bahasanya apa ya, seperti itu ya. Baik, silakan kerjakan, dituangkan. Ibu akan berkeliling. Kalau ada permasalahan silakan bertanya sini ya. Ya, dia KPD dulu. Diisi, dituangkan. Yang tadi. Boleh. Ini yang tadi. Ada lagi? Ini yang Sendiri dulu. Boleh, satunya dulu pilih yang lain. Kelompok 2 Faisal, bagaimana tadi kan agak panjang ya? ya Bu, mau dirangkai jadi kita lebih pendek lagi. Boleh singkat-singkat. Individu dulu. Nah, tapi boleh Faisal dulu ya. Saya nggak bisa, nanti yang lainnya bisa. Boleh ya. Yang lainnya nanti menyesuaikan ya Nak, ya. Nah, kelompok 3. Sudah tekan. Stop. Disalin dulu. Ya. Boleh. Nanti temennya tinggal lihat. Sama. Ya. Kelompok 4. Ayo. Ayo, tadi yang ini. Stop. Ya. Temannya nanti tinggal lihat ya. Silakan Ibu kasih waktu. Untuk tadi sudah dijelaskan ya, sampai langkah ke sini sudah. Baik. Ada yang bertanya mengenai pengerjaan LKPD? Sudah jelas? So, Ibu sambil berkeliling lagi. Ayo, nulisnya ayo. Ayo, nulisnya ayo. Nulis. Kelompok sebelah sini. Ayo. Ya, lagi mencari, boleh. Yang tadi sudah besar ya, belajarnya ya. Kelompok ini tidak ada masalah? Tidak Bu. Tidak ada. Silakan dikerjakan dulu.
gambaran untuk minggu depan ya, sambil kalian menunggu ya. Langkah 4, mengembangkan dan menyajikan hasil. Nanti minggu depan kalian presentasi yang barusan kalian diskusikan ya. Berupa laporan ya, maaf ya. Lalu yang kedua, peserta didik mempersiapkan dan mempresentasikan hasil kerja masing-masing kelompok yang telah didiskusikan. Lalu yang ketiga, ketua kelompok yang satu maju, kelompok yang lain mengajarnya ya. Kelompok ini tidak ada masalah? Tidak, Bu. Tidak ada. Silakan dikerjakan dulu. Kenapa nak? Bagus, mau bertanya? Aktif? Iya ya, boleh. Aktif 5 untuk minggu depan, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah ya. Tadi ini bersama guru melakukan refleksi, evaluasi terhadap penyelidikan dan proses yang mereka gunakan. Tadi ini memberi atensi terhadap semua kelompok yang mempresentasikan. Belum sekarang ya, sudah masih diskusi. Gambaran untuk minggu depan. Cukup ya? Baik, Ibu cukupkan dulu mungkin untuk pertemuan kali ini. Ya, ada yang ingin ditanyakan? Kira-kira nih, sebelum Ibu tutup, apa manfaat kalian belajar materi tentang aktivitas memenuhi kebutuhan? Kira-kira apa ilmu yang didapat? Dapat menata kebutuhan dan merencanakan kebutuhannya. Betul. Dapat menata kebutuhan dan Merencanakan kebutuhannya. merencanakan kebutuhan atau berdasarkan skala prioritas. Setuju yang lainnya? Setuju. Atau Ibu ingin tambahan? Nah, itu yang belakang. Coba simpulkan ya. Gaisa. Apa yang kira-kira manfaat mempelajari materi ini? Pertemuan kali ini. Berdiri Gaisa, berdiri. Tambahan. Kira-kira manfaat untuk Gaisa jadi bisa apa? Lebih apa? Dapat membedakan kebutuhan hidup masing-masing. Bisa membedakan kebutuhan masing-masing. Betul. Antara diri sendiri, teman sebangku juga berbeda kebutuhannya. Setuju tidak? Enggak.